awal musim semi tahun ini, saya dan Kinar menyempatkan main ke Bristol. Bristol adalah sebuah kota yang terletak di barat daya Inggris dan merupakan kota terbesar ke-6 di negara ini. Selain itu, Bristol terletak di lokasi yang indah dengan Sungai Avon mengalir melalui kota dan perbukitan di dekatnya. Hal itu memberikan pemandangan yang menakjubkan. Ada beberapa cara untuk melakukan perjalanan dari London ke Bristol. Pilihan paling nyaman dan tercepat yang saya dan Kinar lakukan adalah dengan kereta api tentunya. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit. Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan bus yang umumnya lebih murah, tapi memang memakan waktu lebih lama, yaitu 2,5 jam. Bristol memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dan terkenal dengan musik dan seni yang semarak, serta landmark dan museum bersejarahnya. Bristol memainkan peranan penting dalam perdagangan budak transatlantik, dan pelabuhannya pernah menjadi pusat utama impor dan ekspor barang. Saat ini, Bristol adalah rumah bagi populasi yang beragam dan ekonomi yang berkembang pesat, dengan fokus kuat pada keberlanjutan dan inovasi. Beberapa landmark kota yang paling terkenal adalah Clifton Suspension Bridge dan Cabot Tower. Keduanya kami datangi pada kesempatan kali ini. Halo, teman jalan hubungan Kinar. Saya sama Kinar sekarang sudah sampai Bristol. Kenapa kita berkunjung di sini? Karena di sini ada satu jembatan yang terkenal sekali yang dibangun di 1860-an. Jembatan dengan suspension, Clifton Suspension Bridge. Di tempat di hadapan saya, lihat aja. Yuk kita jalan-jalan ke tamannya. Jalan ke sana dulu, hati-hati. Coba habis adiknya itu. Seduto, vai. Nonna. Piano. Ups. Yuk, 1, 2, 3. Enak, Kin. Nice. Ya ampun. Oh my god. Come me? Cepet banget soalnya kan ini polyester. Sakit gak? Enggak sih, enak. Tapi kita sakit dong. Kok sakit cerah? Mi aiuta. Gimana, Kin? Gronjol. Di hari kami berkunjung ke area jembatan gantung Clifton, suasana sangat cerah dan ramai dengan para pengunjung. Jembatan ini memang populer karena beberapa alasan. Jembatan itu sendiri merupakan prestasi teknik yang luar biasa dan menawarkan pemandangan ngarai Avon dan daerah sekitarnya yang menakjubkan. Pengunjung dapat berjalan melintasi jembatan, mengambil foto, dan bersantai, menikmati pemandangan yang sangat indah. Area di sekitar jembatan juga memiliki beberapa taman dan ruang hijau seperti Lake Woods, Ashton Court Estate, dan Clifton Downs yang populer untuk piknik, jalan-jalan, hiking, dan aktivitas luar ruangan lainnya.
Desa Clifton yang terletak di dekat jembatan menawarkan berbagai kafe, restoran, dan toko yang menarik, baik bagi penduduk setempat maupun wisatawan. Selain itu, pusat pengunjung jembatan gantung Clifton yang mencakup museum memberikan pengunjung informasi tentang sejarah dan konstruksi jembatan. Pusat pengunjung itu terletak tidak jauh dari sisi jembatan gantung Clifton. Jembatan gantung Clifton dirancang oleh Isambard Kingdom Brunel yang memenangkan proyek tersebut melalui sebuah kompetisi. Kompetisi diumumkan pada 1829 dan Brunel menyerahkan desainnya ketika dia berusia baru awal 20-an. Namun, juri kompetisi Thomas Telford menolak semua proposal desain dan mengatakan bahwa tidak ada yang cukup baik. Setelah beberapa tahun negosiasi keuangan dan desain ulang, Brunel dinyatakan sebagai pemenang dan konstruksi dimulai pada tahun 1831. Jembatan baru selesai dibangun pada tahun 1864 dan masih digunakan sampai sekarang. Pembangunan jembatan tersebut sempat tertunda karena beberapa alasan. Konstruksi baru dimulai pada tahun 1836 karena kekurangan dana. Proyek ini akhirnya didanai oleh sebuah perusahaan yang dibentuk untuk tujuan itu pada 1835. Tetapi perusahaan itu kesulitan keuangan dan kurangnya kemajuan menyebabkan penangguhan pengerjaan jembatan di tahun 1843. Baru pada tahun 1852, setelah Brunel membuat beberapa modifikasi pada jembatan tersebut dan mengamankan dana tambahan, pengerjaan jembatan dilanjutkan. Alasan lain penundaan tersebut adalah sulitnya membangun jembatan di atas ngarai Avon yang menghadirkan tantangan teknis yang signifikan. Ngarai itu memiliki lebar kurang lebih 213 meter dan kedalaman 75 meter. Oleh karenanya pembangunan jembatan membutuhkan teknik-teknik yang baru dan belum teruji. Proses konstruksi juga terhambat oleh kecelakaan dan kemunduran, seperti runtuhnya platform perancah yang mengakibatkan kematian satu pekerja dan cedera beberapa lainnya. Terlepas dari tantangan ini, jembatan gantung Clifton diselesaikan dan dibuka untuk umum pada 8 Desember 1864. Saat ini, jembatan Clifton dianggap sebagai salah satu landmark paling ikonik di kota Bristol dan bukti kejeniusan teknik Brunel. Isambard Kingdom Brunel adalah seorang insinyur sipil dan mekanik Inggris yang lahir pada tanggal 9 April 1806 di Portsmouth, Hampshire, Inggris. Dia dikenal karena desainnya yang inovatif dan serbaguna, termasuk untuk jembatan, terowongan, rel kereta api, dan kapal. Brunel belajar banyak dari ayahnya, Mark Isambard Brunel, dan bekerja selama beberapa tahun di proyek terowongan Thames sebagai asisten insinyur di bawah perintah ayahnya. Pada tahun 1831, ketika Brunel berusia 24 tahun, dia mengerjakan proyek pertamanya sendiri. Dalam masa hidupnya, Brunel membangun rel sepanjang hampir 1.200 mil, termasuk Great Western Railway yang menghubungkan London dan Bristol. Dia juga merancang kapal uap transatlantik pertama. Brunel meninggal pada tanggal 15 September 1859 di Westminster, London, pada usia 53 tahun. Penyebab kematiannya adalah stroke yang dideritanya beberapa hari sebelum berada di kapal uap SS Great Eastern. Brunel adalah seorang perokok berat dan diyakini kebiasaan merokoknya dikombinasikan dengan pekerjaan yang penuh tekanan dan jam kerja yang panjang berkontribusi pada kematian dininya.
Eropa gitu loh. Cabot Tower, dekat dengan Cabot Tower. Cabot Tower ini dibangun di 1890 untuk memperingati 400 tahunnya John Cabot melakukan perjalanan ke Amerika Utara. Di tahun 2007 sempat dipugar jadilah seperti ini. Dan di sekitaran ini tamannya luas, kita bisa melihat bunga-bunga, ada mobil, spion. Spion isinya kecil-kecil putih-putih ini apa? Daisy. Daisy ya. Kita lihat ke towernya yuk. Kita lewat sana. Ya, jadi sekitar Cabot Tower ini disebut sebagai Brandon Hill ya. Tamannya. Jadi posisi towernya tepat di puncak Brandon Hill. Dan hari ini sebenarnya masih awal April, tapi sinar mataharinya sangat cerah. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, sudah banyak yang bertelanjang dada di taman untuk menikmati sinar matahari. Kayaknya kita bisa naik sampai ke atas melihat Bristol dari atas. Dari sini pun kita bisa melihat ke kejauhan. Yuk kita ke atas. Cabot Tower adalah menara setinggi 105 kaki yang terletak di Brandon Hill di West End of Bristol. Tower itu dibangun pada akhir abad ke-19 untuk memperingati 400 tahun perjalanan John Cabot dari Bristol ke tempat yang sekarang disebut Newfoundland, Kanada. Menara itu dirancang oleh William Van Gogh dan dibangun menggunakan batu pasir merah dari tambang Clifton Down di dekatnya. Kira-kira kuat naik ke atas gak? Kuat gitu ya, kuat. Kira-kira kuat ya naik ke atas. Ya
ampun guys, gila. Aduh, ini masih tinggi banget. Oh my god, so steep. Akhirnya nyampe juga. Menara ini dibuat untuk umum pada tahun 1897 dan menampilkan tangga spiral yang mengarah ke platform observasi di puncaknya, memberikan pemandangan kota yang indah. Oleh karena itu, saya dan Kinar mencoba untuk naik ke puncak Cabot Tower dan kita lihat bagaimana pemandangan Bristol dari puncaknya. I go to the seat. Ya Allah, kok masih jauh banget sih? Kan udah nyampe. Udah. Lumayan juga ya. Oke. Museum Bristol kalau mau istirahat sambil lihat-lihat karena di sini ada toilet dan museumnya gratis. Yuk kita lihat apa aja ya, kayaknya seru.
Dalam perjalanan pulang, saya dan Kinar menjumpai Museum Bristol. Museum Bristol ini adalah museum yang menceritakan sejarah kota tersebut dari zaman prasejarah hingga saat ini. Museum Bristol didirikan pada tahun 1823 sebagai lembaga Bristol untuk kemajuan ilmu pengetahuan sastra dan seni, dan menjadi museum dan galeri seni Bristol pada tahun 1906. Koleksi museum mencakup lebih dari 1,75 juta objek, mulai dari seni dan arkeologi hingga sejarah alam dan sejarah sosial. Museum ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan selama bertahun-tahun, termasuk pembangunan kembali besar-besaran pada tahun 2011 yang mencakup pembuatan galeri dan pameran baru. Apa itu, Mbok? Duduk. Museum Bristol, yang juga dikenal sebagai M Shed, menceritakan kisah kota Bristol dan orang-orangnya. Salah satu hal yang paling menarik tentang museum ini adalah fokusnya pada sejarah sosial kota yang meliputi pameran tentang keterlibatan kota dalam perdagangan budak transatlantik, dampak Perang Dunia Kedua di kota, dan perkembangan musik dan budaya kota. Sorotan lain dari museum ini adalah Galeri Bristol People yang menampilkan kisah-kisah pribadi dan benda-benda dari masa lalu dan sekarang Bristolians, memberikan pengunjung sekilas ke dalam kehidupan orang-orang biasa yang telah membentuk sejarah kota. Secara keseluruhan, Museum Bristol adalah museum menarik dan informatif yang menawarkan wawasan unik tentang sejarah dan budaya kota Bristol. Jadi kita sudah berkunjung ke Cabot Tower, ya kan? Ini adalah ilustrasi di mana John and Sebastian Cabot melakukan perjalanan pertama mereka ke Amerika Utara pada 1497. Ini adalah saat penglepasannya. Di saat mereka meninggalkan pelabuhan Bristol. Dilukis oleh Ernest Boyd. Bristol juga merupakan rumah bagi beberapa universitas dan merupakan tujuan populer bagi mahasiswa dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Universitas Bristol yang terletak tidak jauh dari Museum Bristol. Satu hal yang terbaik tentang Bristol menurut saya adalah suasananya itu semarak dan kreatif. Terasa sekali seni jalanan, panggung musik, dan bisnis independennya di segala penjuru kota. Hal itu memberi karakter kota Bristol sebagai kota yang unik dan sangat hidup. Saya dan Kinar hanya berkunjung ke Bristol untuk beberapa jam saja. Tapi terus terang kami sepertinya akan betah apabila tinggal di sini. Ada beberapa alasan mengapa kami bisa membayangkan betah tinggal di Bristol. Saya lihat Bristol lebih livable daripada London. Salah satu alasannya adalah tentu Bristol umumnya lebih murah daripada London.
baik dalam hal akomodasi maupun biaya hidup secara umum. Hotel dan hostel di Bristol seringkali jauh lebih murah daripada di London, dan juga banyak pilihan makanan dan hiburan yang lebih terjangkau. Selain itu, kami melihat penduduk Bristol lebih ramah dan memiliki rasa kebersamaan. Seni jalanan juga tampak di segala penjuru kota, dan karya musik maupun bisnis lokal di Bristol berkembang pesat. Kota ini juga memiliki reputasi sebagai kota yang lebih santai dan bersahabat daripada London, dengan laju kehidupan yang lebih lambat sehingga amat mungkin bagi kita yang berkeluarga untuk menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan keluarga. Saya dan Kinar yang berasal dari Jogja merasa Bristol ini lebih terasa Jogja daripada London yang mungkin lebih mirip dengan Jakarta. Keindahan alam Bristol juga beragam, dari perbukitan, ngarai, dan pantai. Alam yang indah itu menjadi latar sempurna bagi atraksi budaya seperti museum dan galeri Bristol dan teknologi maju seperti jembatan suspensi Clifton. Bristol juga dekat dengan pedesaan di Somerset dan Cotswolds yang terkenal. Sementara di London, 30 menit dari pusat kota, kita cuma akan menjumpai wilayah gentrifikasi yang kadang-kadang kumuh dan berbahaya. Bristol juga menjadi rumah bagi beberapa festival dan acara sepanjang tahun, seperti misalnya Pesta Balon Internasional Bristol dan Festival Pelabuhan Bristol. Demikian kunjungan kami ke Bristol. Terima kasih sudah menemani kami dan kita akan jumpa lagi jalan-jalan bersama Bubun Kinar di kesempatan yang mendatang. Sampai jumpa.